Selamat pagi. Luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem hidrolik pada unit ekskavator sesi 200 strip 7. Baik, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan bagaimana apa saja yang kita butuhkan alat safety-nya pada saat praktek atau maintenance. Yang pertama, di sini kita menggunakan safety helmet. Safety helmet ini berfungsi sebagai pelindung daripada kepala kita agar tidak terkena benturan-benturan pada saat melakukan praktek. Yang kedua, di sini ada seragam praktek. Seragam praktek ini juga dibekali dengan reflektor agar ketika pada malam hari atau di gelap, dia akan menyala dan orang mengetahui jika kita melakukan maintenance. Yang ketiga ada danger tag. Danger tag ini dipasang di loto dengan loto agar orang mengetahui jika unit itu telah sedang melakukan maintenance. Yang ketiga, yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah safety glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi tangan kita dari bahan-bahan kimia seperti oli hidrolik atau yang sejenisnya, atau juga bisa melindungi kita dari goresan-goresan agar tidak terkena luka. Yang terakhir ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi melindungi kaki kita dari kejatuhan atau terlindas oleh barang-barang. Dan di safety shoes ini terdapat besi di ujungnya supaya melindungi kita dari benturan-benturan pada kaki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem hidrolik dari unit dozer D31P ataupun D37P. Baik, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan bagaimana apa saja yang kita butuhkan alat safety-nya pada saat praktek atau maintenance. Yang pertama, di sini kita menggunakan safety helmet. Safety helmet ini berfungsi sebagai pelindung daripada kepala kita agar tidak terkena benturan-benturan pada saat melakukan praktek. Yang kedua, di sini ada seragam praktek. Seragam praktek ini juga dibekali dengan reflektor agar ketika pada malam hari atau di gelap, dia akan menyala dan orang mengetahui jika kita melakukan maintenance. Yang ketiga ada danger tag. Danger tag ini dipasang di loto dengan loto agar orang mengetahui jika unit itu telah sedang melakukan maintenance. Yang ketiga, yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah safety glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi tangan kita dari bahan-bahan kimia seperti oli hidrolik atau yang sejenisnya, atau juga bisa melindungi kita dari goresan-goresan agar tidak terkena luka. Yang terakhir ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi melindungi kaki kita dari kejatuhan atau terlindas oleh barang-barang. Dan di safety shoes ini terdapat
menjelaskan sistem hidrolik pada unit doser D31P-20 dan di sini ada silinder buat Angel silinder LH. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur sudut miring suatu blade bagian kiri. Nah, selanjutnya ada blade Angel silinder RH untuk mengatur sudut miring suatu blade bagian kanan. Nah, setelah itu ada silinder butt lift silinder LH. Ini untuk mengatur, mengangkat atau menurunkan blade, dan seterusnya itu ada silinder blade lift silinder RH bagian kanan untuk mengatur, mengangkat atau menurunkan blade. Nah, selanjutnya ada silinder bottom seat. Nah, ini berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan vertikal. Setelah itu ada silinder head seat. Nah, ini berfungsi untuk bagian bawah dari silinder sebagai tabung oil agar mendorong rod. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan PTO di dalam ini atau biasa disebut power take off, dan tempatnya di dalam sini lagi. Mohon maaf, ini tidak bisa dibuka, dan langsung saja saya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Fungsinya untuk mengambil daya dari mesin yang sedang berjalan dan menyalurkan ke peralatan lain. Oke, di sini ada hydraulic pump bridger, dan di sini maaf sebenarnya di sini tidak bisa dibuka, dan langsung saja saya jelaskan bagian di dalamnya. Dan fungsinya untuk menghasilkan fluida bertekanan tinggi guna menggerakkan berbagai komponen yang ada. Oke, di sini ada silinder head seat, dan fungsinya di sini untuk memudahkan dorongan dari head untuk mengiringkan dari bulldozer ini, dan masuknya di bawah sini. Dan ketika ini masuk, silindernya akan memanjang. Oke, di sini ada air bleeding. Ini fungsinya untuk membuang gas yang berlebihan atau angin yang berlebihan di dalam ini. Oke. Baik, di sini saya melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari hydraulic system, yakni di bagian daripada control valve atau biasa disebut dengan control valve 3 spool jika di doser D31P. Di sini yang pertama kita melihat ada hose yakni hose yang kembali ke arah tangki. Ini adalah hydraulic control valve to tank. Ini akan kembali ke tangki tapi melalui filter terlebih dahulu. Lalu yang from tank itu ada di bagian sini yang saya pegang. Ini ialah mengarah ke bagian tank. From pump maksudnya. Sorry. Ini dari pump. Dari tangki, lalu di tangki itu disedot oleh pump, lalu diarahkan ke kontrol valve ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat ada bagian spool. Di sini ada 3 spool. Yang paling belakang namanya Angel spool atau spool untuk menggerakkan silinder Angel.
Lalu yang tengah ini bagian dari spool tilt atau spool, bisa kita sebut juga dengan tilt spool. Lalu yang bagian ini adalah lift spool atau bagian spool dari silinder lift. Silinder liftnya itu bagian sini. Ini fungsinya untuk menggerakkan silinder tadi sehingga silinder dapat maju atau mundur. Bagian kontrol valve pada unit bulldozer terdapat port to lift cylinder head yang ini berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke sisi head sehingga blade turun. Kemudian ada port to lift cylinder bottom berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke sisi bottom sehingga blade naik. Kemudian ada port to tilt cylinder head yang ini berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke sisi head sehingga blade miring ke atas atau satu arah. Kemudian ada port to tilt cylinder bottom yang ini berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke sisi bottom sehingga blade miring ke atas atau ke arah sebaliknya. Kemudian ada port to angle cylinder head berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke sisi head sehingga blade miring ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ada port to angle cylinder bottom berfungsi untuk menyalurkan oli bertekanan ke sisi bottom sehingga blade miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada spool return spring berfungsi untuk mengembalikan spool ke posisi netral setelah melepas tuas kontrol. Selanjutnya ada section safety valve yang tempatnya itu di atas dari hydraulic filter di dalam sini, yang berfungsi sebagai mengatur tekanan yang berlebih ketika main rolling valve sudah terbuka. Selanjutnya di sini terdapat hydraulic filter yang berfungsi menyaring kotoran-kotoran yang tercampur di oli. Setelah itu terdapat hydraulic tank. Di dalam sini adalah isinya itu oil. Hydraulic tank ini berfungsi sebagai penampungan oli, juga sebagai tempat mengendapkan kotoran, juga sebagai tempat pendingin oli. Selanjutnya terdapat main rolling valve. Di sini terdapat main rolling valve yang kuning belakangnya spool. Main rolling valve berfungsi sebagai membatasi atau mengatur tekanan maksimum dan membuka jalur return to tank saat tekanan terlalu tinggi. Lalu di sini terdapat hydraulic tank breaker rolling valve yang berfungsi untuk mengatur tekanan di tangki agar tekanan di dalam tangki tidak berlebih. Selanjutnya di sini terdapat blade control lever yang berfungsi sebagai pengontrol gerak dari dozer, dan di sini terdapat blade control lock lever sebagai pengunci lever atau saklar lever. Nah, pada bagian blade control lever ini terdapat posisi-posisi. Yang pertama adalah posisi hold. Posisi hold ini levernya tidak diapa-apakan atau netral. Lalu selanjutnya ada posisi blade raise. Lever ini kita tarik ke belakang akan menjadi blade raise. Jika lever didorong ke depan itu akan blade lower. Lalu nanti ketika di blade lower kita dorong lagi ke bawah, itu akan menjadi blade float. Selanjutnya untuk ke right tilt kita cukup menggerakkan lever ini ke kanan, sedangkan untuk left tilt kita gerakkan
lever ini ke kiri. Selanjutnya untuk RH Angel kita cukup memutar ke kanan. Untuk ke LH Angel kita putar ke arah kiri. Di bagian kontrol lock lever ini terdapat dua posisi. Yang pertama posisi mengunci dan posisi free. Saat ini lock lever ini berada posisi free. Ketika posisi free, jika kita ingin mengubah ke posisi lock, maka kita bisa mendorong ke bawah. Maka lock lever ini akan mengunci.